sempat mengantarkannya ke dokter. Kata orang, biaya ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana akan bayar cicilan setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas pernah bilang, iuran BPJS yang tertunggak atau tidak terbayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah kenapa sudah hampir sebulan ini aku yang menggantikan tugas emak berburu koran, karton, dan botol bekas warung-warung dan toko. Aku tak habis pikir kenapa mereka sengaja buang sampah sembarangan. Tidakkah mereka tahu bahwa tindakan mereka ini akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sejak bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang menjadikan nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci pakaian dengan upah seikhlasnya. Tapi dengan upah yang sedikit tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada baju yang rusak atau kotor, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak berkurang, tak kuat lagi mencuci. Kemudian, emak memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10-15 kg sampah. Tak banyak uang yang dibawanya pulang ke rumah. Sampah-sampah yang terkumpul lalu dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Cukuplah untuk memberi beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari, tak menyurutkan semangat emak. Dengan segala keterbatasan, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-citanya dari dulu. Bagaimanapun pedihnya kehidupan, ingatlah kamu masih memiliki Tuhan. Jangan menyerah dalam menggapai cita-cita. Itulah pesannya. Tapi sekarang emak sakit. Dengan barang-barang inilah telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah, bahkan kalau ada uang lebih, aku masih bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru, Aini. Sanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya
Sampah. Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini, Indonesia masih menghadapi krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, tapi kesadaran untuk mengolah sampah plastik tidak ikut meningkat. Terdapat spanduk besar yang bertuliskan, "Jika tidak dapat dikurangi, maka gunakanlah kembali, perbaiki, bangunlah kembali, perbarui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang." Jujur, saat itu aku masih minat tulisan itu, tapi saat itu aku belum tertarik untuk mengolah sampah. Menurutku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Dan hasil daur ulangnya pun biasa-biasa saja. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sanalah diajarkan bagaimana cara mengolah barang-barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bermanfaat, seperti vas bunga dari lintingan koran, tas plastik dari kemasan kopi, bunga-bunga bekas, bunga-bunga dari sedotan bekas, dan juga yang paling menarik, lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut dapat dijual dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus malu dan minder, sibuk memikirkan imajinasi omongan orang lain? Cuaca hari ini cerah sekali. Aku sibuk merealisasikan rencana-rencana. Oh ya, tanggal berapa ini? 17. Hari ini emak izinkan ruang tamu ini digunakan tempat galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang sama-sama akan terpatah rapi di sini. Tunggu, bagaimana kalau meja ini kita geser sedikit ke sebelah kanan? Bagaimana kalau ke sebelah kiri? Bagaimana? Cocok tidak? Bilang saja kalau tidak cocok. Aku akan mengajak teman-teman dan juga tetangga untuk bergabung mengikuti pameran daur ulang. Siapa? Tunggu sebentar. Terima kasih, Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak menghantarnya kemari. Makasih, Pak. Sejak saat itu, aku tidak perlu lagi untuk barang-barang bekas. Mereka dengan senang hati menghantarkannya kemari. Akhirnya, semua orang di lingkungan ini memiliki kesadaran untuk memilah sampah dari rumahnya. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang dapat ditonton lebih banyak orang. Semoga hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Obat yang aku beli di warung sudah tidak dapat lagi mengobati. Emak harus sembuh dari sakitnya. Aini. Iya, kalian sudah datang teman-teman. Mari silakan masuk. Kita pisahkan dahulu barang-barang
Penyakit emak sebetulnya membutuhkan penanganan yang khusus, tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu banyak menceritakan apa penyakitnya. Aku belum sempat bertanya lebih jauh, tapi tatapan emak mensyaratkan supaya cepat bawanya keluar. Dalam perjalanan pulang, emak sempat berbisik, "Emak bangga sama Aik." Mataku pun berkaca-kaca. Aku pun menjawab ucapan emak. "Aik bangga sama emak karena pahlawan sesungguhnya adalah emak." "Oh ya,